Tuhan tahu. Kelemahan kita Tuhan tahu. Pergumulan kita Tuhan juga tahu, saudaraku terkasih. Mungkin kita merasa ketika kita mengalami satu permasalahan, pergumulan, mengalami sesuatu hal dalam hidup ini, kita merasa, kita berpikir bahwa kita hanya seorang diri. Ini pikiran secara manusiawi, saudara. Tetapi menurut firman Tuhan saat sore hari ini ternyata kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di balik setiap pergumulan hidup kita, saudaraku terkasih. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana Daud menyadari, dikatakan Daud menyadari bahwa karena Tuhan Maha tahu, Dia tahu dimanapun kita berada. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang kita perbuat. Sehingga Daud katakan, aku tidak bisa lari daripadamu. Aku tidak bisa menghindar daripadamu Tuhan. Daud katakan. Nah demikian juga dengan hidup kita, saudaraku. Apa yang kita alami saat ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tidak lepas dari pandangan Tuhan. Saat sore hari ini tidak ada di antara kita yang merasa hidupnya sendiri. Kesepian. Tuhan ada bagimu, Tuhan ada bagiku, Tuhan ada bagi kita semuanya. Sehingga penghiburan dan kekuatan yang baru Tuhan berikan lewat Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Semua kita punya Roh Kudus dalam hidup ini, saudaraku. Punya Roh Kudus. Kemudian Daud katakan, kemanakah aku lari? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Ke gunung kau ada, ke lembah juga engkau ada. Artinya saudaraku, Daud pun sedang menyadari bahwa tanpa Tuhan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Demikian juga dengan hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan, tanpa sukacita yang daripada Tuhan, belum tentu kita dapat bangkit dari keterpurukan kita. Tetapi saat sore hari ini, lewat ayat firman Tuhan yang Daud kumandangkan, mari bangkit dari setiap kesedihan kita, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari setiap kemalasan kita, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Dan dalam hidup ini, saudaraku terkasih, kita butuh tuntunan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, apa yang kita rencanakan bisa gagal, saudaraku terkasih. Mungkin kita berpikir bahwa kita bisa sehat-sehat saja, keluarga kita bisa sehat-sehat saja, panjang umur. Maunya seperti inilah orang tuaku, maunya seperti inilah bapakku, mamaku. Anak-anakku, keturunanku. Semua menginginkan itu, saudaraku, benar? Nah, kita menginginkan semua itu. Tidak ada yang menginginkan kekacauan terjadi dalam hidup ini. Tetaplah bersama dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu lembah kemelut yang kita lalui akan kita lalui karena Tuhan bersama dengan hidup kita. Tanpa Tuhan, apa yang kita kerjakan bisa sia-sia. Tanpa Tuhan, usaha kita bisa hancur, saudaraku. Tetapi saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitlah sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Bukan hanya untuk keluarga ini, saudaraku terkasih. Di akhir ini, di akhir zaman ini, saudaraku, banyak masalah pergumulan yang boleh dihadapi setiap umat-umat Tuhan. Banyak permasalahan yang boleh terjadi yang dihadapi. Tanpa disebutkan satu persatu pun, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu pergumulanmu, saudaraku. Tapi hari ini bersama dengan Tuhan, apapun yang kita usahakan, walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana, Tuhan bisa buat besar. Tuhan bisa buat keajaiban. Karena Tuhan kita hebat, saudaraku terkasih. Poin penting yang
yang harus kita ingat saat sore hari ini. Mari kita ingat bahwa Tuhan yang atur hidup kita. Tuhan yang mengatur. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, saudaraku, senantiasa kita berpikir secara luas ya, saudaraku. Apa yang terjadi biarlah terjadi, tetapi aku bersama dengan Tuhanku akan tetap selalu bersama. Alkitab mencatat, saudaraku, akan ada perang, akan ada kelaparan, akan ada masa-masa sukar, akan ada masa-masa sulit. Nah, akhir-akhir ini kita merasakan masa-masa sukar ya, saudaraku terkasih. Beras sulit ya. Bukan tidak ada uang untuk membeli, tapi harganya mahal ya kan? Karena apa? Karena beras sulit untuk didapat. Nah, ini masa-masa sukar. Satu persatu dalam firman Tuhan ini mulai tergenapi, saudaraku. Dan orang-orang percaya, kita akan melihat bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab ini bukan hanya asal dituangkan isi hati begitu saja ya, saudaraku terkasih, oleh hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Bukan. Tetapi itu memang sudah nyata. Akan ada masa-masa